Jadi sampai ada satu tebing yang orang-orang udah biasa bunuh diri, sampai ditulis, sampai ada tulisan-tulisan, jangan menyerah, hidupmu masih panjang. Banyak tulisan-tulisan seperti itu ditaruh di papan sama pemerintah supaya orang nggak bunuh diri. Jadi semakin banyak orang di dunia ini yang merasa bebannya terlalu berat sampai putus asa, udah nggak bisa lagi jalan hidup. Nah, jika beban kita terlalu banyak, Bapak Ibu, akibatnya apa? Akibatnya begini. Akibatnya ambrol. Ya, itu bayar. Ini satu analoginya begini. Ini truk tentara. Ini kurang lebih bisa ngangkut berapa orang ya, Bapak Ibu ya? 30 kali ya. 30 ya. Jadi yang dia paksain diri mengangkat mungkin 100 orang saya nggak lihat. Pokoknya lihat nih wajahnya gini, wah pas jatuh dia, aku masih selamat. Yang sopirnya ini tampaknya kasih kan, aduh pelan-pelan gue suruh push up 1000 kali. Karena gue merusakin di mobil tentara, mobil dinas. Nah, jika kita jadi begini Bapak Ibu teorinya, bukan teorinya, maksudnya perbandingannya. Mobil ini punya kapasitas mengangkut 30 orang. Kalau ditaruh lebih, pasti akan jatuh tergelincir gitu kan ya. Nah, kita masing-masing punya kapasitas angkat beban yang berbeda-beda. Jika tidak angkat lebih daripada itu, akan terasa berat. Gitu Bapak Ibu teman-teman. Nah, itu cuma pembukanya aja. Nah kita, beban yang tidak perlu tuh apa saja sih? Beban yang tidak perlu, ini dibalikin saja deh, biar nggak berganggu kemana. Nggak perlu. Sudah nggak perlu lagi nih Pak. Oke, nah ini harus bagi juga nanti kursinya saya nggak ada main gitar, saya berdiri deh. Oke, nah apa saja beban yang tidak perlu? Nah, beban yang tidak perlu saya bagi menjadi 2 macam. Beban duniawi. Beban duniawi itu contohnya seperti dosa, kepahitan, malas, apa lagi Bapak Ibu? Iri. Apa? Iri. Iri, terus apa lagi? Khawatir, terus apa lagi? Takut, terus apa lagi Bapak Ibu? Apa Pak? Kebencian, kekecewaan. Itu adalah semua beban duniawi, beban yang membebani hidup kita yang sebenarnya nggak perlu kita bawa. Tapi harusnya begini Bapak Ibu, kita sebenarnya tahu hal-hal ini sebenarnya nggak perlu kita bawa ya Bapak Ibu. Saya tanya apa lagi? Orang udah tahu, takut, khawatir, tahu lagi kebencian. Kita semua tahu. Tapi seringkali kita bawa. Kalau kita tahu itu seharusnya yang kita bawa itu hanya akan membebani hidup kita. Kita nggak akan tidur tenang, kita nggak akan makan tenang, kita nggak akan melihat wajah orang dengan tenang. Tapi tetap saja kita bawa dalam hidup. Banyak orang akhirnya ujung-ujungnya bilang sama Tuhan, Tuhan hidup saya nggak adil. Kok saya hidupnya bebannya berat sekali. Nah, Bapak Ibu jangan salahkan Tuhan jika ternyata kita masih bawain. Yang salah bukan Tuhan, yang salah kita. Karena kita masih bawa beban yang sebenarnya nggak perlu. Beban yang kedua adalah beban ini. Beban agamawi. Ini adalah beban yang disebutkan Yesus di ayat Matius 23 ayat 2 dan 4. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Nah, beban agamawi ini berbicara mengenai satu pemahaman bahwa Tuhan disenangkan oleh perbuatan. Jika kita lakukan ini Tuhan disenangkan, jika kita lakukan itu Tuhan disenangkan. Kalau kita nggak bikin itu Tuhan nggak senang. Kalau kita nggak bikin ini, kalau kita melanggar perintahnya Tuhan nggak senang. Padahal Tuhan kita bukan Tuhan yang disenangkan oleh perbuatan, tapi Tuhan yang disenangkan oleh sikap hati. Perbuatan hanyalah outputnya saja. Tetapi gereja, seringkali kekristenan, ya dong, saya nggak boleh kritik cuma dunia aja, saya harus kritik gereja juga dong. Iya dong. Gereja seringkali istilahnya dengan hukum dan peraturan-peraturan menaruh beban-beban yang berat di atas bangku jemaatnya, sehingga mereka pikir, wah kalau saya nggak bikin itu saya nggak layak di hadapan Tuhan. Jadi kalau saya nggak lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, saya nggak bisa mendekat pada Tuhan. Padahal itu nggak benar, karena keselamatan kita hanya murni karena iman. Dan kalau Yakobus bilang,
Yakobus menambahkan bahwa kalau di kitab Yakobus di 8 lebar, kitab Yakobus menambahkan bahwa perbuatan baik adalah output, adalah istilahnya otomatis keluar jikalau kita sudah bertobat. Gitu. Jadi bukan kita diselamatkan karena perbuatan, tapi karena karunia, karena sikap hatinya. Seorang penulis terkenal bernama Fred Strinnell, dia menulis buku namanya judulnya How to be a Christian Without Being Religious. Bagaimana menjadi seorang Kristen tanpa menjadi agamawi. Nah, buku ini ada buku bestseller. Kalau Bapak Ibu lihat di atas itu bestseller over 5 million in print. Itu 5 juta buku udah laku. Orang semua baca, orang Kristen baca. Nah, dia bilang begini. Pada banyak gereja, agama lebih ditonjolkan dibanding komitmen pribadi pada Kristus. Agama membuat Anda sombong dan merasa benar sendiri. Tapi dalam kenyataannya Anda gagal menjadi orang yang baik, jujur, rendah hati, dan penuh kasih. Mengapa banyak orang menjauh dari gereja? Ya. Mengapa mereka menuduh orang Kristen munafik? Karena mereka melihat agama ini maksudnya peraturan dan ritual gitu, sebagai penghalang dan bukan sebagai penghubung kepada Tuhan. Jadi seringkali seringkali mentalitas yang berpikir bahwa Tuhan disenangkan oleh perbuatan menghalangi orang-orang untuk datang ke gereja. Ada orang-orang yang kayak, wah kalau mau jadi orang Kristen harus begini, begitu. Bisa bikin itu semua. Dan akhirnya, enggak datang ke gereja. Sehingga ada satu cerita yang cukup unik. Dan ini terjadi di gereja di Jakarta. Jadi waktu saya dengar pengkhotbah dia bilang, ada seorang pengkhotbah dia bilang begini. Saya waktu itu dengar ada satu orang cerita, orang mengeluh. Jadi dia baru saja menginjili temannya. Udah nggak mau baik. Udah 15 tahunan lah nggak pergi ke gereja, diinjili, kasih firman Tuhan, dan dia bilang begini, ke gereja yuk. Apa yang terjadi? Orangnya akhirnya, ya deh, gue mau gereja. Pada saat dia pergi ke satu gereja, nggak perlu disebut gereja ya, dia berdiri di ambang pintu dan ada asyir. Ya Bapak Ibu, siapa yang hari ini jadi asyir? Ya. Oh Pak ya, penuh dengan kasih dan sukacita luar biasa. Asyirnya beda Pak, nggak kayak itu. Nah asyirnya bilang begini, pas dia mau masuk gereja, pas disalam, dia bilang stop, jangan masuk ke sini. Kenapa? Karena dia tangannya lengannya dulu berkatung. Dia bilang gini, kalau mau masuk gereja, pulang dulu, pakai baju lengan panjang, biar semua tato-tato kamu tutupan dan bau rokok kamu itu nggak kecium, baru kamu boleh masuk. Padahal orang itu baru saja bertobat, baru saja mau mengenal Tuhan lagi, dan orang itu dia bilang, sumber-sumber nggak mau ke gereja. Seringkali beberapa agama membuat orang jadi rasa gimana mau mendekat sama Tuhan, begitu banyak hal yang harus dilakukan, padahal Tuhan melihat sikap hati. Perbuatan hanyalah implikasi, hanyalah dampak dari sikap hati yang benar. Jadi kurang lebih begini Bapak Ibu, orang yang bawa beban duniawi, hidupnya pertama kali naik, bikin dosa rasanya enak gitu kan, bikin ini, bikin itu, bebas dari aturan Tuhan, rasanya enak. Lama-lama dia mulai ngerasa, ternyata mulai ada dampak dosanya. Ternyata kalau gue bohong, gue dimarahin, korupsi enak. Ternyata ujung-ujung ketahuan di penjara. Terus lama-lama makin lama makin menurun lagi, karena dia begini, waduh bebannya makin berat. Dia rasa dosanya itu bukan enak lagi, tapi sesuatu yang berat untuk dipikul, dan ujung-ujungnya dia masuk neraka. Orang yang bawa beban agamawi awalnya lagi enak, awalnya harus bikin ini, bikin itu, bikin macam-macam biar Tuhan senang. Terus ujung-ujungnya apa? Makin gak enak lagi karena makin berat. Gue gak bisa bikin diri gue sendiri, susah banget. Dan makin lama makin parah karena dia pikir begini, orang juga harus bikin itu dong, sama kayak saya. Kalau dia gak bikin sesuai dengan yang saya bikin, dia masih kurang rohani dari saya. Dan ujung-ujungnya dia masuk neraka. Ini contoh dari orang Farisi. Jadi awalnya udah gak enak, ujung-ujungnya masuk neraka. Orang yang bawa beban yang benar kan naik. Pertama-tama mungkin rasanya berat karena mengenal Tuhan. Kan Yesus bilang kalau hidup di jalannya Tuhan itu jalannya sempit, ya kan ya. Mungkin awalnya berat karena
Mungkin ada tantangan, Tuhan sedang membentuk dia, pengetahuan dia naik, dia rasakan sukacita, dia rasakan penyertaan Tuhan. Saya nggak harus bikin perbuatan-perbuatan itu dengan kekuatan sendiri, saya lakukan dengan penyertaan Tuhan. Ujung-ujungnya dimasuk surga. Bapak Ibu mau bawa beban yang mana? Hijau. Beban hijau. Iya dong, kita semua mau miliki beban yang benar. Ini grafik perjalanan hidup orang masing-masing yang bawa beban yang beda-beda. Nah, beban yang benar itu apa? Kita buka Matius 11 ayat 29 tadi. Matius 11 29. Firman Tuhannya bilang begini, "Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jadi beban yang benar, teorinya adalah begini Bapak Ibu. Beban yang diberikan oleh Tuhan Yesus, bukan beban yang diberikan oleh dunia, bukan beban yang diberikan oleh orang-orang agamawi atau pemimpin-pemimpin agamawi sepak Tuhan begitu. Cuma banyak gereja yang seperti itu. Dan yang terakhir, mungkin orang-orang beban yang kita pikul sendiri. Nah, beban yang benar adalah beban yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Gimana cara bedanya? Gampang banget. Kita cuma ngecek aja beban itu menyenangkan Tuhan nggak? Kalau misalnya saya punya istri 3, menyenangkan Tuhan nggak ya? Ya, kalau udah tahu kamu menyenangkan Tuhan berarti udah benar gitu kan? Itu membuat saya dekat dengan Tuhan nggak ya? Hal itu mempermuliakan Tuhan nggak ya? Hal itu menimbulkan karakter Kristus nggak dalam hidup saya? Simple aja. Bagaimana cara kita memilah beban itu benar atau tidak? Dari ini aja. Teorinya begini, jikalau Tuhan, bukan jikalau Tuhan tidak mungkin memberikan beban yang tidak akan menyenangkan hatinya, benar nggak Bapak Ibu? Tuhan nggak mungkin kasih beban yang membuat kita jual dari dia. Tuhan nggak mungkin membuat beban yang memberikan beban yang mempermuliakan nama orang lain. Dan tidak mungkin Tuhan berikan beban yang bikin kita karakternya lebih parah dari sekarang. Semua yang Tuhan berikan pada kita pasti mencakup 4 hal ini. Jadi kita cross check aja. Saya punya ini udah menyenangkan Tuhan, buat saya dekat dengan Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Saya jadi punya karakter Kristus kan? Itu dulu. Nah, kok masih terasa berat, Greg? Nah, buka baik, biar saya suka anak kecil Bapak Ibu. Oke, nah, kok masih terasa berat? Saya udah cross check. Kayaknya yang saya lakukan pemulihan nama Tuhan seharusnya menimbulkan karakter Kristus. Seharusnya saya jadi lebih dekat dengan Tuhan, ya dong. Saya pelayanan seharusnya lebih dekat dengan Tuhan. Terus yang terakhir, saya jadi saya menyenangkan hati Tuhan rasanya kalau saya bikin ini. Kok tapi masih terasa berat ya? Ada yang merasa seperti itu, saya bikin baik.